Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Iran mendokumentasikan sejarah negaranya ketika berperang melawan Irak pada tahun 1980-an. Setiap generasinya diajak mengingat betul detail perjuangan melawan Irak dan revolusi Iran, lengkap dengan pameran berbasis teknologi di lahan seluas 23 hektar persegi. Kita akan menyimak fakta sejarahnya hingga teknologi pertahanan Iran. Selengkapnya bersama dengan jurnalis TV One ada Aminah Hairani berikut ini. Kita sekarang akan jalan-jalan ke Museum Nasional Revolusi Islam dan Pertahanan. Letaknya ada di Teheran, Iran. Ini merupakan museum terbesar dan termodern di dunia muslim yang menampilkan perjalanan sejarah revolusi Islam Iran dalam pameran berbasis teknologi. Luasnya 23 hektar persegi. Sebelum masuk ke ruang eksibisi, kita akan melewati berbagai kendaraan tempur dan alat utama sistem senjata alutsista, baik buatan Iran maupun Amerika Serikat, Rusia, atau Korea Utara. Salah satu persenjataan Iran, anti-aircraft defense yang terbuat buatan Korea Utara tapi ini hanya untuk musuh yang berada di dalam jarak dekat saja. Sebelum revolusi, yakni di zaman Shah Pahlavi, Iran mengandalkan sistem pertahanannya dengan membeli dari negara lain seperti Amerika dan Cina. Namun setelah Ayatollah Khomeini memimpin dan Amerika beserta sekutu mengembargo negeri Persia, Iran mulai mengembangkan teknologinya sendiri, baik untuk perang di laut maupun di darat. Ini juga merupakan kendaraan buatan Iran yang digunakan oleh militer mereka ketika perang melawan Iran dan Irak. Ini adalah rocket launcher yang dinamakan Mini Katyusha. Rate of destruction-nya dalam 10 detik bisa meluncurkan 12 roket. Pameran inti museum berada di dalam gedung ini. Eksibisi dibagi dalam 7 ruang tematik. Semuanya menyajikan narasi mendetail tentang kronologi sejarah Iran modern. Di aula pertama, mengkaji rangkaian peristiwa yang mengarah pada kemenangan Revolusi Islam Iran Februari 1979. Dilanjut dengan presentasi tentang latar belakang pecahnya Perang Iran-Irak. Ruangan-ruangan berikutnya menampilkan pertahanan rakyat dan dimensi militer dari konflik dua negara bertetangga itu. Salah satunya bagaimana bertahan di cuaca ekstrem Timur Tengah, baik musim dingin maupun musim panas. Perang antara Iran-Irak berlangsung selama bertahun-tahun karena kedua negara merupakan negara 4 musim, sehingga bahkan di musim dingin sekalipun mereka harus berjuang, dan mereka membuat bunker-bunker seperti ini untuk bertahan dari musim panas dan musim dingin. Kalau saya bisa gambarkan di sini, Anda seperti masuk ke dalam kulkas, bahkan sudah terbuat dari batu sekalipun rasanya masih sangat dingin. Sedangkan kalau di sini ini adalah bunker untuk bertahan dari sengatan matahari di luar. Di sini terasa hangat. Kalau di Jakarta mungkin seperti 2 kali lipatnya Jakarta panasnya nih. Perang yang berlangsung selama 8 tahun itu mengorbankan banyak manusia bagi kedua negara dan menelan biaya yang sangat besar. Apa yang ada di atas saya ini bukanlah hiasan biasa, melainkan kalung-kalung dari para martir yang terbunuh dalam perang Iran-Irak. Saya lalu masuk menuju aula ke-6 yang mengulas para martir yang terbunuh selama 8 tahun perang. Pemerintah Republik Islam Iran sangat-sangat menghargai orang-orang yang terbunuh di masa perang dan dianggap sebagai pahlawan. Karena itu mereka mengabadikannya menjadi nama-nama jalan
di kota-kota di Iran. Sebanyak ini. Iran belajar banyak dari konflik melawan Irak beserta sekutunya ini. Mereka menjadi mandiri dalam berbagai bidang dan perkembangan teknologi termasuk nuklir yang jauh melampaui negara-negara tetangganya. Meski mendapatkan sanksi internasional, Iran tetap berkembang. Mereka bahkan bisa membuat teknologi nuklir sendiri dan membangun reaktornya. Untuk menjelajahi perjalanan revolusi Iran di museum ini, kita membutuhkan waktu sedikitnya 90 menit. Jangan khawatir, karena ada pemandu yang siap menemani dan memberi penjelasan untuk turis internasional. Dari Teheran, Iran, Aminah Hairani, Sayyid Idrus Al-Hamid, TV One mengabarkan.